C. Sukacita yang dari Tuhan adalah merupakan kekuatan kita dalam terus melangkah untuk mengerjakan kehendak Bapa. Menghidupkan kembali setiap dimensi iman, pengharapan, dan kasih dalam hidup seseorang. Dunia di mana kita hidup saat ini memang sebuah dunia yang jahat. Tapi justru karena itulah Bapa memanggil kita untuk menjadi alat dalam tangannya, untuk mengubahkan dunia yang jahat tersebut menjadi kembali selaras dan mencerminkan suasana sorga dalam dunia ini. Dalam proses kita menghadirkan realita kerajaan sorga dan mengubahkan dunia ini, seringkali kita akan menghadapi berbagai cobaan, tantangan, dan bahkan penolakan dari dunia ini. Menantang atau menguji keteguhan iman kita, mencoba mencapik-capik pengharapan yang selama ini kita miliki, dan tentu saja terus berupaya untuk membuat hati kita menjadi tawar dan bahkan masam. Kita membuang dimensi kasih yang telah kita terima dari Bapa. Disinilah terletak peranan penting dari dimensi sukacita dan keceriaan yang Tuhan alirkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Meski kita akan terus menghadapi tantangan, penolakan, dan bahkan aniaya oleh karena iman kita, tapi kalau kita menghadapi semua itu dengan sukacita yang dari Tuhan, karena adanya pekerjaan firman dan roh yang memanifestasikan sukacita dan keceriaan secara terus-menerus dalam kehidupan kita, somehow, dimensi iman, pengharapan, dan kasih dalam hidup kita juga tidak akan pernah tersentuh oleh tangan-tangan si jahat itu. Kitab Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 dalam terjemahan New King James Version menuliskan, "Then he said to them, go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portions to those for whom nothing is prepared. For this day is holy to our Lord. Do not sorrow." Jangan biarkan dirimu bersedih. For the joy of the Lord is your strength. Karena sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanmu. Kitab Roma 8 ayat 37-39 menulis, "Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Dimensi sukacita dan keceriaan dalam hidup kita harus dibangun secara sedemikian rupa sehingga tidak akan terpengaruh lagi oleh timbul atau terjadinya suatu peristiwa buruk di sekitar hidup kita. Jangan sampai segera setelah kita mendengar suatu berita buruk, maka dimensi iman, pengharapan, ataupun kasih dalam hidup kita juga jadi ikut terpengaruh. Sadarilah prinsip ini. Sebelum kita mendengar suatu kabar buruk, sesungguhnya kita sedang menikmati limpahan realita hadirat Tuhan. Tapi begitu kita mendengar suatu kabar buruk, segera saja batin kita menjadi kecewa atau tawar hati. Padahal sesungguhnya sebelum terjadinya suatu peristiwa buruk, Tuhan sudah selalu mempersiapkan hidup atau hati seseorang untuk menghadapi apapun yang memang harus dihadapi dan tetap berkemenangan. Artinya, apapun berita buruk tersebut tidak pada tempatnya membuat dimensi sukacita dan keceriaan hidup yang kita terima dari Tuhan menjadi rusak. Dia masih tetap Bapa yang baik, yang selalu merancangkan masa depan yang gilang gemilang dan penuh pengharapan. Dia tidak pernah merencanakan hal jahat atas kehidupan kita. Dia masih tetap Tuhan yang berdaulat untuk menentukan segala sesuatu, termasuk menetapkan diri kita untuk selalu menjalani kehidupan sehari-hari yang berkemenangan dan penuh realita hadirat Tuhan, selalu sukacita dan penuh dengan kestabilan hidup. Jadi, berpeganglah pada kasih setia Bapa dan milikilah kestabilan hidup karena menyadari bahwa Bapa akan selalu menyertai kita
akan selalu membawa perjalanan hidup kita sehingga mencapai garis akhir dengan penuh kekuatan serta penuh kemuliaannya. Amin.